ini sekarang lagi sakit. Nah ini tuh sakit, tapi saya lihat ini sakitnya kayak gejala tetelo dong. Iya, yang Diary Dr. Roy. kirik-kirik laut. Hai, assalamualaikum guys. Nah kali ini saya lagi bersama dokter. Saya lagi megang burung. Nah ini burungnya burung kirik-kirik laut. Ini kirik-kirik laut yang pertama masuk di sini dok. Ini kirik-kirik laut yang pertama. Sementara teman-temannya yang ini. Dan dulu kita masukin kirik-kirik laut sama kirik-kirik senja. Nah kirik-kirik senjanya sebenarnya dia ini lebih muda dok daripada ini. Jadi dia ini dulu kasihan gitu. Jadi posisi burung kirik-kirik ini, jadi burung kirik-kirik laut ini dulu itu dok usianya udah cukup tua, dibawa ke sini. Terus bulunya pada rusak, terus dibenerin lah. Akhirnya dia udah bisa terbang nih, udah bisa terbang. Terus kita lepasin di sini. Nah dulu bulunya bukan kayak gini dok. Dulu ini hancur, kalau sekarang udah mulus banget. Udah bagus ya? Iya. Iya, aku ingat dulu yang dikandangin masih ya waktu pertama-tama. Hancur lah. Burung ini dulu ini enggak. Masih Nah, kalau ini bulu baru. Ini sekarang udah mulus banget semuanya, mulus ya. Terus bulunya udah mutasi. Tapi sayang banget, Dok. Burung ini sekarang lagi sakit. Lagi sakit ya, pantesan gampang dipegang ya. Jadi sebenarnya dia jinak, akrab sama kita. Jinak. Iya, akrab. Yang akrab sama kita itu ada burung kirik-kirik senja 2 ekor sama ini. Yang lainnya biasa aja. Jadi dia memilih untuk liar. Iya. Nah, ini tuh sakit, tapi saya lihat ini sakitnya kayak gejala tetelo dong. Iya, yang apa kayak gemeter gitu lehernya ya Kang ya. Gemeter gitu, kadang-kadang dia nggak nemplok, kadang-kadang dia nggak bisa nemplok di pohon, kadang-kadang jatuh. Nah ini udah gejalanya udah 2 hari dok sama sekarang. Ini hari ketiga. Ya jadi emang pengobatannya kalau ada gemeter gitu kita perlu obat syaraf sama antibiotik kita harus masuk Kang. Disuntik dok? Enggak, kita minumin aja. Oh iya iya. Oke, jadi emang tetelo karena di sini emang dulu pernah ada ini ya penyebaran ND atau tetelo. Iya, kenanya ke burung merak waktu dulu ya. Iya, iya, dulu terus tuh merak. Jadi kemungkinan karena ini udah musimnya lagi, mungkin virusnya mulai naik lagi. Jadi kita harus tetap pencegahannya dengan pemberian vitamin rutin. Dan kalau emang ada kejadian kayak gini, dengan terpaksa kita harus ngobatin dan nangkap burungnya biar aman. Ya, kita mulai ngobatin Kang. Jadi ini tablet ya, kita kecil. Ini harus masuk. Harus masuk. Seperti biasanya aja. Oke guys, kita usahakan. Soalnya burung ini dok apa agak susah nelen biasanya dok. Coba dok dipakai pendorong. Suka dikeluarin lagi dok kalau misalkan dia nggak bener-bener masuk itu. Iya. Kalau emang susah ya kita akalin pakai jangkrik kayak ya. Jangkrik juga sebenarnya dia nggak mau nelen kadang-kadang dok. Oh udah ini ya. Iya, kalau misalkan lagi sakit nih kita paksa pakai dulu ini mas saya pakai jangkrik gitu agak susah. Kalau cairan ya masih mending masuk dok. Kita coba kita paksa dulu Bang. Oh udah masuk Belum dok. Itu tadi obat ini ya dok? Iya tadi obat tamin dan sekarang dikasih apa? ini antibiotik ya Kang. Minum aja. Kalau kita masukin jangkrik aja gimana Kang? Kita tesin air aja dok. Oh gitu.
Oh, jangkriknya disuntik, Iya. terus kita masukin. Sebenarnya bisa sembuh nggak? Sebenarnya kalau gejalanya yang saraf ya, gejala saraf itu malah ada kemungkinan sembuh tuh. Kalau yang gemeter terus kepala ke belakang gitu, kalau kita obatin ada kemungkinan sembuh. Yang bikin parah itu kalau dia udah masuk ke pencernaan, jadi nutrisi nggak masuk ya kan. Kalau kena pencernaan tuh nutrisi waktu dia makan nggak masuk, terus pencernanya rusak, terjadi pendarahan di usus dan lambungnya. Itu yang jadi parah penyakit. Biasanya itu tiba-tiba burungnya nggak lama, habis kejang langsung mati. Ya gini-gini nih ke belakang kepalanya, bengkok-bengkok. Iya Kayak benar. gitu biasanya tetelo tuh kayak gitu. Iya, tapi yang bengkok-bengkok kayak gitu kalau kita rutin ada kemungkinan masih bisa selamat. Tapi kecil, sangat kecil buat sembuhnya. Kumpetin dok. Udah. Oke guys, ini kita kasih jangkrik yang udah dikasih obat ya. Jadi mudah-mudahan si kiri-kiri laut ini bisa sembuh dari sakitnya ya, gejala dari penyakit tetelonya gitu, mudah-mudahan gitu ya. Oke guys, kalau ini misalkan ini udah dimasukin tapi dia tetap mengeluarkan pakannya seperti ini. Nah, berarti nanti kita biarkan, kita kasih obat karena obat yang tadi udah masuk. Nah, ini obat yang berikutnya kita kasih secara dia masuk makan sendiri. Iya. Jadi si jangkriknya nanti Kita suntikan obat. Jadi kita kasih ke jangkriknya kita kasihkan ke burung ini biar dia makan sendiri. Tadi sih masih mau makan sendiri ya sebenarnya Kang, ya. Tapi emang udah agak susah dia memang. Nah, terus gini, kenapa katanya burung ini nggak dikandangin aja? Jangan salah ya guys. Burung kiri-kiri kalau masuk kandang itu udah pasti hancur. Lebih stres dia. Dia udah stres, dia bakal kelabakan, terus merusak bulunya. Nah, kiri-kiri ini lebih baik di tempat terbuka, biar dia maksudnya dia lebih bebas untuk terbang dan nggak merusak bulunya seperti itu. Karena bulu ini penting buat burung yang ada di apiari karena harus bisa terbang. Iya. Jadi kita taruh aja ya. Taruh aja. Mudah-mudahan ini nggak langsung terbang gitu guys. Mudah-mudahan nggak langsung terbang dia ini. Nah ternyata dia mau di situ. Tuh. Itu tempat nongkrongnya di situ sebenarnya. Oke guys, mudah-mudahan si kiri-kirik itu sehat ya. Itu dia kiri-kiriknya. Min. Dokter lagi ngobatin burung kiri-kirik yang sakit ya. Jadi ini keuletan dokter ya guys. Kalau ada burung sakit suka kayak gini nih dokter. Ini dari jauh nih. Tuh, dokter nggak tahu kalau direkam. Maaf ya dok, direkam. Halo, assalamualaikum guys. Kali ini saya mau ngupdate burung kiri-kirik yang beberapa hari lalu terkena sakit ya. Nah, sebetulnya sakitnya dokter yang menangani waktu itu pertamanya bareng-bareng sama saya, kemudian hari demi harinya dokter yang nanganin, dan saya sebetulnya tiap hari ikut juga mantau keadaannya, dan saya selalu mengintip dokter. Maaf dok, saya videoin. Iya, nggak apa-apa. Guys, saya videoin tuh dokter lagi ngasih makan. Aku kan lagi ngobatin burung dari jauh dari sono no.
Jadi Iseng aja, emang Dok. harus kita ini treatment tiap hari kita cek. Soalnya kan takutnya ini virus ya Kang ya. Iya. Takutnya virus yang kita takutkan kemarin kan Newcastle disease ya atau tetelo ya. Itu Iya. kan gampang menyebar gitu. Tapi karena kita masih belum mendiagnosa dengan baik dengan lab atau dengan alat-alat diagnosa yang lainnya, jadi kita masih anggap ini adalah penyakit bakterial yang lain kayak E. coli atau salmonellosis Iya, iya. gitu. Tapi Iya, iya. itu emang harus pengujian selanjutnya. Ya betul. Jadi kemarin sempat saya cek juga fesesnya tapi belum nggak ada cacing ya, jadi aman. Jadi saya yakin kalau ini adalah penyakit bakterial gitu, karena kita kasih ke antibiotiknya. Gitu. Ya betul. Jadi sebetulnya burung ini kemarin tuh waktu dia sakit tuh dok udah sering kali jatuh, nggak nangkring pun kan nggak bisa. Nah baru pas kebetulan sama saya tuh nggak divideoin waktu dia sakit. Nah pas kebetulan pas ada dokter kesini, sekalian aja nih saya tangkap waktu itu saya pegang gitu. Nah akhirnya si burung itu udah berangsur mulai baik ya guys. Nah sekarang kayaknya sepertinya perkembangannya udah cukup lumayan ya dok ya. Iya, jadi dalam 3 hari ini ya udah. Nah ini burungnya yang ini. Ini burungnya yang ini. Makin baik. Tuh dia mau langsung mau makan ya Kang ya. Mau makan Waktu dia. pertama kita obatin tuh bener-bener Boro-boro mau udah. makan. Jadi emang penyakit burung itu kalau lagi sakit dia itu kayak bulunya mekar. Iya ya. benar. Terus dia nggak mau makan. Makan juga nggak mau. Tapi dokter Kelihatan muyung. dokter ini rajin, tiap hari disuapin gitu guys. Dia diam di batu, kan burungnya di batu ya, nggak bisa nangkring di pohon. Jadi burungnya di batu Kita gitu. yang harus ngikutin berarti. Jadi sama dokter tuh disuapin gitu. Aduh kata saya rajin banget itu dokter ngasih Iya. makan ngasih Kang Pio obatnya juga gitu. biasanya ngasih lah. Ya biasanya. kalau saya mah tugasnya dok harus ngasih makan burung gitu kan, seperti itu. Tapi kalau untuk yang saya sebenarnya ini kemarin nggak pede, soalnya dia Iya. Soalnya udah kayak gejala tetelo. iya ya, Kang, udah ya. kayak gejala tetelo, udah kayak gini-gini, terus dia kalau terbang jatuh juga, jatuh ke bawah gitu. Cuman dia udah paling bisa ngampar di batu gitu, nangkring sebentar, ini lagi ke batu gitu. Aduh, tapi sekarang udah Alhamdulillah seger nih ya. udah seger. Nih guys, Udah mau makan. burungnya seger, burungnya seger. Alhamdulillah burungnya jinak Kang. Jadi Ya ini paling jinak kita loh. pede ngobatinnya di luar gini, kita bisa mantau dia di mana aja gitu kan. Burung yang jinak tuh kan ini sama ada satu lagi. Nah, Nah, ini juga nih. Ini juga burung paling jinak. Nah, yang tadi itu kiri-kiri laut, kalau yang ini kiri-kiri senja, guys. Ya. Nah, burung-burung ini adalah burung-burung yang sebetulnya bukan disebutnya bukan show ya. Tapi burung ini memang paling akrab sama tamu. Iya. Jadi kalau ada tamu datang, pasti aja mereka ini kayak gini nih, pada nyemperin. Apalagi sama kipernya mungkin karena udah tangannya udah biasa gitu. Ini kalau burung-burung yang nggak bisa ditangkap ini sebenarnya kita harus tangkap dan kita kandangin, soalnya kita harus pantau. Tapi ini berhubung burungnya jinak dan kita bisa mantaunya, ngasih makannya gampang, kita Iya. berani di luar sini. Ya makanya kemarin saya berpikir ini kandangin, jangan salah ya guys. Kalau burung kiri-kiri itu kalau dikandangin malah makin rusak. Jadi kita gitu. harus tahu juga karakter burung ya Kang ya. Gitu. Soalnya kan dia ini kalau mau makan harus kayak kepakin sayap dulu, Iya. gitu, ngejar makanannya. Gitu Iya, kan. jadi- perlu wilayah yang luas ya Kang. ya. Iya, jadi- kalau cuma kandang takutnya malah rusak semua. Oke guys, nih perkembangan kiri-kiri lautnya bener-bener istimewa ya, cukup baik, ada kemajuannya dan terus akan kita update setiap hari sampai si kiri-kiri ini bener-bener sehat. Barusan dia udah mau nyamperin dan mau makan ya, itu tanda-tandanya berarti dia itu udah mulai sehat dan baik. Kayak gini guys ya, kalau kiri-kiri udah kayak gini nih, lihat guys ya, lihat sana ya, lihat guys. Nah, kalau kiri-kiri udah begitu, dia itu tandanya bener-bener sehat dan baik-baik aja. Nah, biasanya teknik ngasih obat ini yang saya lihat dari dokter itu biasanya dokter itu ngasih obatnya kadang-kadang yang dilumuri ke jangkrik langsung
ada yang memang harus masuk ke dalam perut jangkrik terlebih dahulu karena ada Iya. beberapa burung yang lidahnya sensitif Jadi dengan obat. kita harus tahu karakter burungnya. Kalau di jangkrik dilumuri dia nggak mau, mending kita masukkan ke Nah, dalam kayak jangkrik gitu. gitu. Ya, yang penting obatnya masuk lah gitu caranya. Kemarin pakai ulet Hongkong nyoba, Ya, benar. bisa masuk. Nah, sekarang kita lihat ya prosesi kirik-kirik ini mau nggak makan jangkrik yang berbau obat gitu. Oh, kayak udah mulai sehat ini dok. Iya. Udah mau ngambil, Kang. Iya. Oh, dia Masuk, mau ya? Gila. Nah, jatuh dok, harus diganti lagi dok. Iya, ntar ganti lagi. Ganti lagi dok. Oh, Mau. tuh, dimakan. Ya, jadi ini ngobatin yang jatuh tadi ya. Ini tadi ngeganti yang jatuh tadi nih. Udah disiapin lagi. Soalnya kita udah hitung dosisnya. Oh, tuh. Jadi kalau ada yang nggak keambil, nggak kemakan Mau gitu. dia masuk. Coba tuh lihat tuh. Tuh mau makan. Mantap. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya guys. Semoga aja. Mudah-mudahan burung ini makin sehat. Amin, amin. Alhamdulillah. Jadi kita lihat besok ya, Kang ya. Ya, kita lihat perkembangannya. Hari ini masih belum bisa manuver yang lincah gitu. Iya. Masih kalah sama yang lain. Makanya kita tadi dia nemplok sini kasih makan di sini. Gitu. Terus kita anterin ke situ. Nah, nggak kita push buat manuver berlomba sama yang lain Buat kan. nyari makan di Biasanya udara. kan kayak gini nih, kayak Mas Nunu sini, Mas Nunu. Biasanya ini Mas Nunu yang ngasih makan burung, biasanya sama Mas Nunu dilemparin ke bak gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, jadi ini nggak di-push dulu kayak gitu. Itu buat yang burung yang lain mah boleh lah. Gitu. Ini kiri-kiri itu punya keahliannya kayak gini ya, guys. Namanya apa, Kang ini? Kiri-kiri laut. Oh, Ah, ini bukan. air attack. Air attack. Ya, assalamualaikum guys. Di hari ini kita mau update perkembangan kiri-kiri laut ya, Kang ya. Kiri-kiri laut. Kiri-kiri laut yang kemarin sakit selama 3 hari, sini hari keempat, alhamdulillah udah terlihat normal kembali. Ya, udah terlihat baik gitu. Mana ya burungnya? Nah, ini nih. Nah, ini burungnya nih. Tuh, udah mau nyamperin. Alhamdulillah. Nah, yang ini. Ini kan. Tuh, Ya. udah lincah ya. Udah lincah banget ya, Kang ya. Udah lincah banget nih, makannya juga udah lahap. Tuh. Alhamdulillah. Udah lahap guys ya. Nih, burungnya udah aman. Terus tandanya itu sebenarnya dok lebih ke dia itu bisa air attack kalau yang udah udah benar-benar sehat kayak Ya. gini nih. Tuh, udah bisa kayak gitu. Ntar. Coba ya. Oh, jadi dia udah bisa berebut makanan Dia sama berebut teman-teman makanan. yang lainnya ya, Kang ya. Bawa makanan. Sama kayak kiri-kiri yang lain gitu kan. Kalau yang udah pada sehat tuh kayak gini. Nah, ini kira-kira dok kalau misalkan udah sehat gini nih, yang harus diperhatikan buat ke depan nih apanya nih? Terutama buat burung-burung yang kayak gini yang dia lebih ke cara berburunya itu air attack sama kalau enggak kan mengandalkan dari kita nih. Iya, handfeed. betul. Disuapin gitu ya. Iya, jadi lebih banyak berinteraksi dengan kita gitu Iya. maksudnya burung-burung kayak gini tuh. Jadi kita ya pantau aja kan kayak kemarin. Jadi kalau udah kelihatan nguyung lagi, harus cepet-cepet kita obatin lagi. Soalnya ini kan bakterial ya, kita masih belum tahu sumbernya dari mana. Iya, iya. Dan kita emang harus lakukan higienis di kandang ini sehigienis mungkin. Jadinya bakterinya nggak tumbuh lagi. Dan Iya. ini alhamdulillahnya nggak nular ke burung-burung lain ya, Iya, Kang iya, ya. iya. Apalagi jadi ini kan aman. ini kan bergabung terus nih kiri-kiri tuh. Koloni ya. Berkoloni ini banyakan kalau kiri-kiri tuh. Jadi Ini benar-benar sehat banget tuh. nah, jadi kemungkinan paling besar karena yang lainnya tidak tertular,
itu emang karena pencernaannya gitu. Jadi bukan pernafasan. Oh iya iya. Jadi Intinya bukan kayak virus gitu. Iya, bukan. Jadi bukan yang karena ketularnya lewat udara gitu, bukan, Kang. Jadi ini kemungkinan karena dia salah makan atau makanannya waktu itu lagi banyak bakterinya, jadi ke pencernaan. Jadi yang terkena dia sendiri. Dia sendiri. Oh iya iya iya. Jadi alhamdulillah kemarin dikasih antibiotik khusus pencernaan dan ini alhamdulillah udah sembuh. Gitu. Udah sembuh. Terus yang bikin ini tuh kalau burung ini paling dekat, terus usianya yang paling tua sebenarnya sih, Dok. Oh gitu. Padahal paling tua tapi imunnya paling kurang ya kemarin ya. Iya. Biasanya kan kalau hewan tua gitu imunnya makin bagus. Dia paling tua, dia paling tua dari kiri-kiri laut nih. Ini yang paling mudanya barusan, yang nyamperin barusan. Yang paling mudanya karena saudara-saudaranya di sini banyak, ada 5. Berarti ini udah dianggap benar-benar sehat ya, Dok ya? Iya. Kalau udah kayak gini ya? Alhamdulillah udah sehat ini. Ya. Udah ngepres, udah mulus juga nih. Udah mulus, terus udah mau nangkring ini ya Kang ya, nggak Iya. ngembang lagi. Nggak ngembang lagi. Udah bener-bener nggak ada ciri-ciri burung yang sakit di dia. Ya, betul. Dan memang tanda yang paling itu dia itu udah bisa berebut makanan sih Ya, sebenarnya. kita pun udah nyaman juga, udah nggak resah kalau dia nggak bisa makan gitu Iya. kan. Model ada serangga kayak gini tuh dia Tuh langsung ikut apa? air attack. Ikut air attack. Alhamdulillah ya Kang ya, Ya. kiri-kiri laut udah sembuh, udah kembali normal kembali. Ya, semoga kejadian ini, penyakit ini nggak menular ke burung-burung yang lainnya. Ya. Oke, makasih Kang Pio. Sama-sama, udah Dok. merawat kiri-kiri lautnya Sama-sama, Dok. Kita sama-sama di sini. Ya, Ya. kita di sini cuman berusaha ya yang mengobati dan menyembuhkan tetap yang di atas Allah Subhanahu wa Iya, taala. betul. Oke guys, bye bye. Kita lihat cerita selanjutnya.